Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Suherman dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelum itu saya meminta kepada teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman sekalian agar video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menonton. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional itu apa sih? Jadi, teman-teman sekalian, identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kemudian contoh identitas penduduk yaitu yang pertama surat izin mengemudi, yang kedua kartu pelajar, dan yang ketiga kartu tanda penduduk. Kemudian mengapa sih kita memerlukan identitas? Nah, jadi teman-teman sekalian, agar kita memiliki pembeda dari negara lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab unggul dan terpuji. Nah, apa sih sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia itu? Jadi, teman-teman sekalian, secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara ilmiah. Nah, secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pengembangan jati diri bangsa Indonesia. Nah, apa sih argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia? Jadi, teman-teman sekalian, pada hakikatnya semua unsur formal identitas nasional, bagi langsung maupun secara tidak langsung, diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya, esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Nah, jadi teman-teman sekalian, manusia memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmania. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang pertama, apa sih makna integrasi nasional? Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut Saifroddin Bahar, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian jenis integrasi. Nah, di sini ada beberapa jenis integrasi, yaitu integrasi bangsa, wilayah, nilai elit massa, dan tingkah laku atau perilaku integratif. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Jadi, teman-teman sekalian, menurut Myron Weiner dalam Surbakti, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkebebasan merupakan hal penting bagi perbentukan negara bangsa. Nah, kemudian integrasi versus disintegrasi. Jadi, teman-teman sekalian, di sini jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Kemudian, kenapa sih kita memerlukan integrasi nasional? Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Jadi teman-teman sekalian, di sini yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Jadi ada beberapa model. Yang pertama model integrasi yang premium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan terakhir nasional Indonesia.
Yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Adanya ancaman dari luar gaya politik kepemimpinan, lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, kesempatan pembangunan ekonomi. Jadi, selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, di sini teman-teman sekalian, yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, nilai elit massa, dan tingkah laku atau perilaku integratif. Yang kedua, tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Kemudian, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Jadi, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Jadi, konstitusi itu apa sih? Jadi, teman-teman sekalian, konstitusi itu adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan dengan bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Kemudian, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Jadi, menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat yang dikenal dengan sebagai Factum Subjections. Kemudian aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pada pertengahan 1997. Jadi teman-teman sekalian, beberapa UUD NRI 1945 pada masa Orde Baru sampai dengan 1998, tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Kemudian, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Jadi, teman-teman sekalian, di sini UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara, sebagai hukum dasar dan hukum bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, apa sih kewajiban dan hak warga negara itu? Jadi teman-teman sekalian, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun demikian, dalam sejarah ada pemberontakan petani, perjuangan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, apa sih sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini yang pertama aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua,
perekonomian nasional dan kesejahteraan. Yang ketiga, usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian, apa sih esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara? Jadi, teman-teman sekalian, 4 esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama itu ada agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, dan pertahanan dan keamanan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu terkait bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Kemudian 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, teori Aristoteles klasik abad pertengahan dan kontemporer. Kemudian, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Kemudian, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Kemudian, apa sih sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Jadi, ada 3 sumber nilai. Yang pertama dari demokrasi desa, dari Islam, dan dari Barat. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jadi, ada 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi itu selain memiliki sifat universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di Indonesia. Jadi, mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, dan distribusi pendapatan secara adil. Kemudian bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus yang memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya. Dari selanjutnya yaitu bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. NKRI adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Kemudian, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, lembaga penegak hukum yang ada adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga peradilan, peradilan agama, militer, tata usaha, dan umum. Apa sih tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia? Jadi, banyak tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum, maka dari itu penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Apa sih esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia? Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Nah, demikianlah materi yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.